Selamat datang di Kamilatul Ilmiah. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak Kerajaan Kadiri, salah satu kerajaan Hindu-Buddha besar yang pernah berdiri di tanah Jawa Timur antara tahun 1042 hingga 1222 Masehi. Kerajaan ini dikenal juga dengan nama Panjalu dan merupakan hasil pembelahan dari Kerajaan Medang yang dilakukan oleh Raja Airlangga. Ia memutuskan untuk membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua bagian, Janggala dan Panjalu, agar tidak terjadi perebutan kekuasaan di antara dua putranya. Panjalu yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Kadiri, diperintah oleh keturunan Wangsa Isyana dan berpusat di kota kuno Dahanapura yang kini dikenal sebagai kota Kediri. Nama Kadiri atau Kadiri bukan hanya sebuah nama wilayah. Dalam bahasa Sanskerta, kata hadri berarti buah mengkudu atau pace, tanaman yang dikenal memiliki banyak khasiat kesehatan. Kulit kayunya juga digunakan sebagai pewarna alami dalam pembuatan batik. Namun, dalam bahasa Jawa kuno, istilah Kadiri lebih bermakna mendalamiya, berarti bisa berdiri sendiri, mandiri, teguh, dan bersuasembada. Inilah makna yang mencerminkan karakter kuat dari kerajaan ini. Menariknya, nama Kadiri juga ditemukan di wilayah lain seperti Andhra Pradesh di India. Meski begitu, dalam konteks Nusantara, penyebutan Kadiri sebagai wilayah berdaulat pertama kali muncul dalam prasasti Harinjing-be yang bertarikh 19 September 921 Masehi, dikeluarkan oleh Raja Rakai Layang Diah Tulodong dari Kerajaan Medang. Di sana disebutkan tentang seorang pejabat pengadilan yang bertugas di wilayah Kadiri. Seiring waktu, banyak prasasti lain yang menguatkan keberadaan dan kejayaan Kerajaan Kadiri. Prasasti Ceker yang berasal dari tahun 1185 Masehi menyebutkan bahwa Sri Maharaja telah kembali ke bumi Kadiri, yang menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi pusat kekuasaan yang penting. Dalam prasasti Kamulan tahun 1194 Masehi, tertulis bahwa meski raja sedang meninggalkan istananya di Katang-Katang, ia tetap menjalankan pemerintahannya sebagai Sri Maharaja di tanah Kadiri. Di masa selanjutnya, Kadiri tetap memiliki peran besar. Pada tahun 1255 Masehi, Kertanegara yang nantinya dikenal sebagai Raja Besar dari Singhasaridi, tunjuk sebagai Raja Muda di Kadiri oleh ayahnya, Raja Wisnuwardana. Hal ini tertuang dalam prasasti Mula Malurung yang menggambarkan bagaimana Kadiri menjadi wilayah penting dalam struktur kekuasaan Singhasari. Tidak hanya itu, dalam masa kejayaan Majapahit pun, Kadiri tetap disebut sebagai bagian dari wilayah administratif kerajaan. Prasasti Batur, yang berasal dari masa pemerintahan Raja Hayamuruk, mencantumkan nama Kadiri di antara berbagai daerah penting lainnya. Salah satu prasasti yang menarik perhatian para ahli adalah Prasasti Karama, yang kini disimpan di Museum Arkeologi Frankfurt, Jerman. Prasasti ini berangkat tahun 1015 Masehi dan menyebutkan anugerah dari Sri Mahadewi yang bertahta di Kadiri. Ini menjadi bukti bahwa bahkan sebelum Kadiri berkembang sebagai kerajaan besar, wilayah ini telah memiliki penguasa wanita yang berwibawa dan dihormati. Seluruh bukti prasasti ini menunjukkan bahwa Kadiri bukanlah kerajaan kecil yang muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari sejarah panjang, menjadi pusat kekuasaan yang penting, dan turut memberi warna dalam perjalanan panjang sejarah Nusantara. Demikian kisah tentang Kerajaan Kadiri. Dari Dahanapura yang kini menjadi kota Kediri, lahirlah kisah tentang kekuatan, kemandirian, dan warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih telah menyaksikan Kamilatul Ilmiah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan kisah sejarah Nusantara lainnya.